Film dimulai di pagi hari. Terlihat seorang pria yang bernama Krishna datang ke rumah Tuan Reddy untuk bertemu. Perlu kita tahu, Tuan Reddy ini adalah seorang gubernur dan Krishna adalah seorang asisten pribadi Tuan Reddy. Lalu pada saat yang sama, pembantu yang bekerja di rumah Tuan Reddy juga tiba bersama putranya yang bernama Prakas. Pembantu itu bernama Laksmi. Nah, di sini mereka melihat bahwa pintu rumah Tuan Reddy tertutup. Padahal di sini Krishna sudah mengetuk pintu itu beberapa kali. Namun Tuan Reddy belum juga keluar. Mereka merasa aneh, jadi mereka semua memutuskan menyuruh penjaga rumah untuk memeriksa Tuan Reddy di dalam. Lalu penjaga itu pun masuk, ia pun kaget dan langsung menyuruh semua yang ada di luar untuk masuk melihat ke dalam. Dan ketika mereka masuk, pemandangan di dalam membuat semua orang terkejut. Di kamar Reddy, darah mengalir di mana-mana dan jejak darah itu langsung menuju ke kamar mandi. Ketika melihat di kamar mandi, jasad Reddy tergeletak dan terlihat jelas bahwa Reddy dibunuh sangat brutal. Melihat itu, semua orang langsung histeris. Lalu cerita kemudian beralih ke 3 bulan kemudian, di mana kita melihat pemimpin baru partai Tuan Reddy, yaitu Raghav. Raghav telah memenangkan pemilihan dan kini menjadi gubernur baru. Raghav adalah anggota dekat partai dan Tuan Reddy selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Raghav sangat terpukul dengan kematian Reddy, tapi saat itu dia tidak bisa berbuat banyak. Sekarang setelah dia menjadi gubernur, dia ingin memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Reddy supaya kebenarannya bisa terungkap. Raghav kemudian memanggil polisi bernama Sudha dan setelah menjelaskan semuanya, dia meminta Sudha untuk menyelidiki kasus ini. Lalu Sudha pun bertanya kenapa dia diberikan kasus ini, karena Bareskrim bisa menyelesaikan dengan baik. Lalu Raghav menjawab, karena partai saya baru saja berkuasa. Saya tahu bagaimana Bareskrim bekerja dan siapa saja yang terlibat. Mungkin mereka memberi uang kepada petugas Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan kasus ini. Jadi saya tidak percaya kepada mereka, tetapi saya percaya penuh kepadamu. Mendengar itu, Sudha sangat senang dan setuju untuk menyelidiki kasus itu. Selanjutnya, sudah membawa berkas kasus dan membentuk tim dari petugasnya untuk mengumpulkan informasi tentang Tuan Reddy. It's okay, Sudha. ఇది మనకు అలవాటే కదా. Thank you. I owe you one. Di sini dia kebanyakan menemukan bahwa Reddy adalah orang yang sangat baik. Dia menyuplai rumah sakit gratis untuk masyarakat. Sekolah-sekolah dibangun, jadi semua orang sangat menghormati Tuan Reddy. Ya, setelah mendengar semua ini, sudah kembali ke rumah Reddy dan melihat bahwa kamera CCTV sedang dipasang di rumah tersebut. Padahal sebenarnya kamera-kamera itu tidak ada saat kematian Reddy. Kemudian saat mempelajari kasusnya, sudah menemukan bahwa kasus ini sudah pernah diperiksa sebelumnya, di mana petugas Bareskrim sudah membuat laporan penyelidikan. Meskipun begitu, Bareskrim masih bisa terus melakukan sedikit penyelidikan pada kasus ini, yang artinya mereka belum sepenuhnya menghentikan penyelidikan. Dalam laporan itu dituliskan bahwa kematian Reddy disebabkan oleh jatuh di bathtub yang membuatnya mengalami serangan jantung, dan dia adalah salah satu pasien jantung. Jadi dia pun meninggal. Namun sudah tidak percaya dengan hal itu dan beranggapan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan. Lalu kemudian sudah pergi bertemu dengan keluarga Reddy. Yang pertama-tama dia berbicara dengan anak perempuan Tuan Reddy yang bernama Anita. Dari situ dia tahu bahwa karena suatu alasan keluarga Reddy jarang berhubungan dengannya dan dia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Setelah itu sudah menyewa sebuah rumah di dekat rumah Reddy agar bisa tinggal dekat dengan orang-orang di sana. Sudah berusaha mencari tahu apakah ada yang terlibat dalam pembunuhan itu. Good morning. Welcome to Kadapa, ma'am. Thank you. Lalu keesokan harinya sudah mengadakan rapat dan meminta semua petugas untuk menyelidiki apa yang dilakukan setiap orang pada hari kematian Reddy. Setelah itu dia menemukan bahwa pada hari itu Krishna datang ke rumah Reddy, di mana seorang pandit juga hadir. Sebenarnya Reddy sangat percaya pada astrologi, jadi dia biasanya berkonsultasi dengan pandit untuk menjalankan tugasnya. Dan dia juga sangat terikat pada waktu. Lalu setelah itu dia pergi menemui seorang DPR dari partai politik lain, di mana dia meyakinkan DPR itu untuk meninggalkan partainya dan bergabung dengan partai Tuan Reddy.
Lagi pula, partainya akan menang dalam pemilihan kali ini. DPR itu meminta waktu untuk memikirkan semua ini. Entah. Setelah itu, Reddy mengadakan beberapa rapat di kantor partai dan pulang larut malam. Lalu keesokan harinya, jenazahnya ditemukan di rumah. Ketika Krishna melihat itu, dia segera menelpon anak Reddy untuk memberitahunya tentang kejadian itu. Lalu berita kematian Reddy itu pun cepat menyebar. Setelah mendengar semua ini, sudah tidak bisa melihat petunjuk apapun, bahkan di kamar tempat pembunuhan itu. Akibatnya mereka mulai menangkap dan memukuli para preman lokal di daerah itu untuk mencari tahu siapa yang membunuh Reddy. Akan tetapi dari situ pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian petugas memanggil Krishna untuk menyelidiki, dan dari situ sudah mendapatkan informasi bahwa ketika semua orang melihat mayat Reddy, mereka menemukan sebuah surat di dekatnya yang mengatakan bahwa supirnya ingin membunuhnya. Lalu kemudian Krishna menelpon Anita dan memberitahunya bahwa Reddy telah meninggal. Begitu Krishna memberitahu bahwa mereka menemukan sebuah surat yang berisi semua ini, Anita menyuruh Krishna untuk menyembunyikan surat itu. Setelah itu, sesuai dengan permintaannya, Krishna mengirimkan surat itu melalui Prakas sampai ke masalah tersebut. Namun ketika Bareskrim melakukan penyelidikan, surat itu akhirnya sampai ke tangan Bareskrim. Setelah itu, Krishna juga menceritakan banyak hal lainnya. Bahwa beberapa saat kemudian Gangga yang merupakan DPR terkenal dari partai itu datang dan langsung menuju ke Reddy. Lalu saat melihat mayat Reddy, dia mulai berkata kepada semua pelayan, mengapa mayat masih dibiarkan di sini. Bersihkan tempat ini dan bawa mayat ke kamar tidur. Setelah itu tanda-tanda darah di kamar mandi dan ruangan dibersihkan. Lalu mayat dipindahkan ke tempat tidur dan pakaian mereka juga diganti. Melihat itu sama sekali tidak tampak bahwa Reddy dibunuh, namun sebaliknya sepertinya ini adalah kematian alami. Mungkin karena serangan jantung dan dia pun meninggal. Dari pembicaraan Krishna jelas bahwa Gangga mencoba menghapus jejak dalam kasus ini. Lalu Gangga diminta untuk diinvestigasi lebih lanjut. Lalu Sudha bertanya padanya kenapa dia menghapus petunjuk kasus itu. Lalu Gangga menolak dengan alasan bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan meminta untuk diberitahu siapa yang memberitahunya tentang ini. Dia ingin tahu siapa yang menyebarkan kebohongan ini. Mendengar itu, sudah mengerti bahwa Gangga tidak akan mudah percaya. Meskipun dari apa yang Krishna katakan, sudah juga tahu bahwa saat Gangga menghapus petunjuk itu, ada seorang polisi yang datang ke sana. Akan tetapi petugas itu juga tidak mengatakan apa-apa meskipun melihat semua itu. Setelah itu sudah memanggil petugas tersebut. Lalu ia bertanya mengapa dia tidak diberitahu untuk menghapus petunjuk saat itu. Dan petugas itu menjawab bahwa banyak orang dari atas memberi perintah langsung untuk tidak melakukan apa-apa di tempat pembunuhan, atau dia akan mengalami masalah besar. Mendengar hal ini, Sudha pun menyadari bahwa ada orang-orang besar di balik pembunuhan ini. Lalu kemudian dia meminta semua petugas untuk mencari tahu segala tentang Reddy agar tidak ada detail yang terlewat. Sekarang kita melihat salah satu petugas mencari tahu tentang hubungan politik Reddy, sementara yang lain menyelidiki tentang masalah keuangan Reddy. Lalu seorang petugas lain menyelidiki isu keluarga mereka untuk mencari petunjuk dari mana saja agar bisa tahu penyebab kematian Reddy. Dalam penyelidikan terungkap bahwa hubungan Reddy dengan keluarganya tidak begitu baik. Lalu kemudian ayah Reddy dipanggil untuk diinterogasi, di mana dia menyebutkan bahwa dia curiga pada Gangga dikarenakan suatu hari Reddy telah menamparnya di hadapan banyak orang. Sebenarnya hal itu dikarenakan telah terungkap bahwa Gangga telah mencuri banyak uang dari dana partai untuk kepentingannya sendiri dan tidak untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu setelah itu, sebelum dia pergi, dia berkata bahwa Reddy memiliki hubungan baik dengan seorang gadis lain yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Mendengar ini, ayah Reddy berkata, kalau kamu mau, coba selidiki tentang ini. Sekarang dengan menghapus bukti dan insiden tamparan tersebut, kecurigaan Sudha beralih ke Gangga. Mungkin Gangga lah yang memerintahkan untuk membunuh Reddy. Lagi pula sejauh ini semua hal yang terjadi seolah-olah berlawanan dengan Gangga. Setelah itu, panggilan telepon Reddy diperiksa, lalu banyak panggilan yang masuk saat nomor itu dilacak. Sampai ke seorang pria bernama Raffi. Lalu Raffi dipanggil ke kantor polisi dan diinterogasi. Dia bilang kalau dia meminjam uang dari Reddy lewat Gangga.
Dan itu sebabnya dia beberapa kali berkomunikasi dengan yang bersangkutan, padahal dia tidak mengenalnya secara pribadi. Setelah itu sudah mulai mencari tahu tentang hubungan Reddy dan menemukan seorang gadis muslim bernama Muskan yang cukup dekat dengan Reddy. Akan tetapi untuk mendapatkan kebenarannya sudah harus berbicara langsung dengan Muskan. పంపించావు అసలు నీకు దయానంద్ గారికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? మాట్లాడు. మొత్తం ఎంత గిట్టుబాటు అయింది? పోనీ అవలేదా? అందుకేనా ఇది? Akan tetapi Muskan tidak mau menjawab semua pertanyaannya. Lalu sudah bilang kepadanya, "Jika kamu tidak mau memberitahu semua yang sebenarnya, aku juga tidak bisa bantu." Dan akhirnya Muskan ketakutan dan mulai menceritakan kisahnya dari awal. Jadi sekitar setahun yang lalu kerjaan kakakku hilang dan keadaan keluarga kami menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, aku dan beberapa anggota keluarga meminta bantuan ke kerabat agar bisa bantu kakakku dapat kerjaan lagi. Lalu waktu itu kami kenal seseorang bernama Tuan Reddy. Lewat dialah kami langsung minta tolong ke Tuan Reddy supaya adik saya mendapatkan kerjaan. Tuan Reddy pun langsung setuju, jadi dalam beberapa hari adik saya kebagian pekerjaan. Setelah itu Muskan langsung menemui Tuan Reddy. Muskan melihat Tuan Reddy sedang berdiri di luar sambil merokok. Lalu Muskan bilang kepada Tuan Reddy, "Jangan seperti itu, nanti orang salah paham tentang kamu." Sejak hari itu, Tuan Reddy dan Muskan mulai banyak mengobrol bersama. Muskan pun bercerita, dan di tengah-tengah itu kami menjadi dekat. Lalu ketika keluarga Tuan Reddy tahu, mereka menjadi marah dan berantem, sehingga dia ditinggal sendirian dan pergi ke tempat lain. Pada saat itu Tuan Reddy benar-benar sendirian dan aku mendampingi dia. Lalu suatu hari dia bertanya apakah aku mau menikah dengannya. Setelah banyak berpikir, keluargaku setuju dan aku juga setuju untuk menikah. Dan akhirnya kami menikah di kota lain dan sejak saat itu aku ditinggal di sini meski cuma sedikit orang yang tahu tentang ini. Lalu kemudian Muskan melanjutkan bercerita. Pada suatu hari ia tahu kalau Reddy telah meninggal. Itu benar-benar membuat Muskan kaget. Soalnya Muskan hampir setiap hari mengobrol dengan Reddy. Dan seharusnya jika Reddy ada masalah pasti Reddy memberitahukan Muskan. Akan tetapi Tuan Reddy malah tidak memberi kabar dan tiba-tiba Tuan Reddy pergi begitu saja. Dari semua ini sudah jadi ngerti bahwa ada banyak rahasia Reddy yang orang-orang banyak tidak tahu. Jadi sudah mencoba lagi untuk bertanya ke Raffi, karena entah kenapa dia mulai curiga dengan Raffi. Padahal Raffi itu selalu mengulang satu pembicaraan, tapi ketika dia dipukuli dengan baik, dia mulai mengatakan yang sebenarnya. దయానంద సార్ని, షేక్ దాస్ అత్త కూతురు ఆశాని అందరినీ నమ్మించి వాళ్ళు ఇచ్చిన లక్షలతో Raffi berkata bahwa apa yang saya katakan sebelumnya hanya setengah benar. Sebenarnya kami dapat menjangkau Tuan Reddy melalui Gangga dan dua teman saya juga bersama saya dalam urusan ini. Lalu setelah itu kami bilang kepada Tuan Reddy bahwa kami punya beberapa berlian yang ditemukan di properti kami. Akan tetapi jika kami memberitahu pemerintah secara langsung, mereka akan mengambil berlian itu dan tanpa bukti kami tidak bisa menjual di pasar. Oleh karena itu, kami ingin menawarkan berlian itu kepada Anda dengan setengah harga. Selama waktu itu, Gangga juga sedang bersama teman-temannya, lalu Reddy paham masalahnya. Jadi mereka memberi uang sebagai ganti berlian. Gangga juga sudah meyakinkan Reddy dengan bilang, "Saya kenal mereka, Anda bisa percaya." Maka dari itu, Reddy tidak melihat ini sebagai penipuan atau skema. Sehabis itu, Raffi mengambil uang dari Reddy dan bilang, "Besok saya akan kirim berlian ke Bapak." Raffi dengan bersama dua temannya. Jadi mereka juga dapat masing-masing 1 juta. Jadi total mereka dapat 1 juta. Namun mulai dari hari berikutnya Raffi mulai memblokir nomor-nomor dan mengabaikannya. Sebenarnya Raffi tidak punya harta berharga, dia cuma berbohong karena tergoda uang. Setelah itu Reddy mulai menaruh perhatian kepada Raffi karena dia telah mengambil uang mereka. Dan itulah sebabnya Raffi harus menghindar dari Reddy.
Meski begitu, Gangga meyakinkan Reddy untuk memberi uang kepada Raffi supaya uang Reddy terjebak di tangan Raffi dan Gangga bisa membalas dendam. Ini semua terjadi setelah Reddy menghukumnya karena mengambil uang dari dana partai dengan cara yang salah di depan umum. Setelah mendengar semua ini, sudah jadi sedikit demi sedikit mulai jelas bahwa Gangga adalah pelakunya. Akan tetapi ada alasan di balik itu yang ingin diketahui oleh Suda. Namun keesokan harinya, sebelum Suda bisa mencari tahu kebenarannya, dia dikeluarkan dari kasus ini dan semua urusan diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim. Ketika tahu bahwa dia sudah dikeluarkan sebelum menemukan kebenarannya, Suda sangat marah. Meskipun sudah keluar dari kasus, dia terus melanjutkan penyelidikannya. Setelah banyak usaha, Suda akhirnya menemukan bahwa Raffi dan teman-temannya adalah yang membunuh Reddy. Sebelum kematian Reddy, Gangga memanggil Raffi dan dua temannya dan memberikan mereka 1 rupiah. Lalu Gangga meminta mereka untuk membunuh Reddy. Mereka pun setuju karena jika mereka tidak melakukannya, mereka harus mengembalikan uang yang telah mereka habiskan. Jadi mereka mengikuti kata-kata Gangga. Malam berikutnya, ketiga orang itu masuk ke rumah Reddy dan membunuhnya. Sekarang, setelah sudah mengetahui kebenarannya, dia ingin membuat laporan resmi tentang hal ini. Akan tetapi, salah satu anggotanya memberitahu atasan mereka tentang kejadian tersebut. Sudah masih menyelidiki kasus ini, tapi setelah kebenarannya terungkap, dia dihentikan dari proses penyelidikan. Kita juga menyadari bahwa para pejabat tinggi tidak ingin kasus ini diselesaikan. Sudah kemudian diberikan kasus-kasus lain agar dia tetap sibuk. Setelah sebulan berlalu, sudah melihat di berita bahwa tidak ada laporan akhir yang diserahkan untuk kasus yang melibatkan Tuan Reddy. Dan penyelidikan masih berlangsung. Di hari yang sama, Krishna datang untuk bertemu Suda dan memberitahunya bahwa dia mendapat tekanan dari pihak Bareskrim. Krishna harus setuju dengan mereka dan muncul di depan media untuk bilang bahwa ini adalah kematian alami. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Anita dan suaminya agar kasus ini tenang. Lalu Suda mulai berpikir kenapa Anita bilang begitu, jangan-jangan dia juga terlibat dalam pembunuhan ini. Setelah itu cerita sedikit mundur ke belakang dan kita lihat bahwa saat Reddy meninggal, ada Gangga, Raffi dan dua temannya di sana yang bersama-sama membunuh Reddy dan sengaja meminta dia untuk menulis surat sebelum meninggal yang berbunyi, "Supirku akan membunuhku." Jadi sebenarnya yang terjadi adalah ketika anak-anak Reddy tahu bahwa ayah mereka punya istri lain bernama Muskan dan Muskan sedang hamil, mereka mulai memikirkan bahwa setengah harta dari ayah mereka pasti akan jatuh ke anak Muskan. Jadi sebelum Reddy memberikan harta untuk anak yang lahir dari Muskan, mereka melakukan ini. Dan motif Gangga membunuh Reddy adalah agar Gangga bisa menjadi gubernur untuk menggantikan Reddy. Maka dari itu, Gangga, Raffi dan Anita bersatu untuk menghabisi Tuan Reddy. Meskipun di akhir film ini kebenarannya terungkap, tetapi para pembunuh Reddy tidak mendapatkan hukuman apa-apa karena para menteri besar sudah menutupi kasus ini. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Hatia 2025. Jangan lupa buat subscribe channel Zamovie dan jangan lupa like dan share ke teman kalian. Dan terima kasih.